barisan. Dalam barisan akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola dan barisan bilangan, dan yang kedua, barisan dan deret aritmatika, dan yang ketiga, barisan dan deret geometri. Yang pertama, pola barisan bilangan. Pola barisan bilangan adalah susunan bilangan yang penulisannya mengikuti pola-pola tertentu. Dalam pola barisan bilangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah susunan angka yang terdiri dari angka-angka ganjil. Rumus untuk pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Dan yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan angka yang terdiri dari angka-angka genap. Rumus untuk pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Dan yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah susunan angka yang akan membentuk sebuah bangun segitiga. Rumus untuk pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Dan yang keempat, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan angka yang terdiri dari angka-angka yang akan membentuk sebuah bangun persegi. Rumus untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Dan yang terakhir adalah pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah susunan angka-angka yang akan membentuk sebuah bangun persegi panjang. Rumus untuk pola persegi panjang adalah UN sama dengan N kali N tambah 1. Dan yang kedua adalah barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih dengan suatu suku sebelumnya selalu sama, di mana rumus untuk menentukan suku Kn pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Dan rumus untuk mencari B atau selisih adalah UN dikurang U N kurang 1. Dan rumus untuk mencari suku tengah pada barisan aritmatika adalah UT sama dengan A tambah UN per 2. Lalu, deret aritmatika. Deret aritmatika diartikan juga sebagai penjumlahan hasil suku-suku pada barisan bilangan, di mana rumus untuk menentukan suku Kn pada deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Dan yang ketiga adalah barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap, di mana hasil bagi pada barisan geometri disebut dengan rasio dan dilambangkan dengan R. Rumus untuk menentukan rasio adalah R sama dengan UN per UN kurang 1. Kemudian rumus untuk menentukan suku Kn pada barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Lalu rumus sisipan adalah R sama dengan akar P per A indeks akar N tambah 1. Kemudian rumus suku tengah adalah UT sama dengan akar A dikali UN. Selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri diartikan juga sebagai penjumlahan hasil suku-suku pada barisan geometri, di mana rumus untuk menentukan suku Kn pada deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R, di mana kita dapat menggunakan rumus ini apabila rasio kita kurang dari 1. Apabila rasio kita lebih dari 1, kita dapat menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Tentukanlah suku ke-20 dari barisan 18, 22, 26, 30, dan seterusnya. Penyelesaian diketahui A atau suku pertama adalah 18 dan B adalah 4. Yang ditanya dalam soal adalah suku ke-20. Maka untuk mencari suku ke-20 kita menggunakan rumus diketahui A adalah 18 dan B adalah 4. Maka kita tinggal memasukkan. Maka 18 ditambah 20 dikurang 1 dikali 4. 18 ditambah 19 kali 4. Maka U20 adalah 18 ditambah 76, yaitu 94. Maka nilai U20 adalah 94. Sebuah susunan
12, 36, titik-titik, 26.244 akan membentuk barisan geometri. Maka suku tengahnya adalah diketahui. A atau suku pertama dalam soal adalah 4 dan UN-nya adalah 26.244. Yang ditanya dalam soal adalah suku tengah. Maka untuk mencari suku tengah kita menggunakan rumus yaitu akar 4 dikali 26.244. Akar dari 104.976 adalah 324. Maka suku tengah dalam soal ini adalah 324. U9 dari pola bilangan segi panjang 2, 6, 12 adalah penyelesaiannya. Diketahui rumus pola bilangan segi panjang dengan UN sama dengan N kali N tambah 1. Tanya yaitu U9. Maka dari itu U9 sama dengan 9 kali 9 tambah 1 sama dengan 9 kali 10 sama dengan 90. Maka dari itu U9 dari soal tersebut adalah 90. Apabila diketahui suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 5 dikurang 2 N kuadrat, maka selisih antara suku ketiga dan suku kelima adalah diketahui dalam soal adalah UN sama dengan 5 dikurang 2 N kuadrat. Ditanya dalam soal adalah selisih antara suku ketiga dan suku kelima. Maka sebelum kita mencari selisih antara suku ketiga dan suku kelima, kita harus mencari nilai suku ketiga dan suku kelima, yaitu U3 sama dengan 5 dikurang 2 dikali 3 pangkat 2. Maka 5 dikurang 2 kali 9. 5 dikurang 2 kali 9 adalah 18. Maka nilai U3 adalah min 13. Dan yang selanjutnya kita mencari nilai U5. U5 sama dengan 5 dikurang 2 kali 5 pangkat 2, yaitu 5 dikurang 2 dikali 25. Maka 5 dikurang 2 dikali 25 adalah 50. Maka U5-nya adalah min 45. Selanjutnya kita mencari selisih antara suku ketiga dan suku kelima, yaitu kita masukkan nilainya
kurang min 15 min 45 sama dengan U3 dikurang U5 sama dengan min 13 dikurang min 45. Hasilnya adalah 32. Jadi nilai selisih antara suku ketiga dan suku kelima adalah 32. Jumlah 30 bilangan ganjil pertama yang mulai dari 1 adalah penyelesaian. Barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7. UN sama dengan 2N kurang 1. U30 sama dengan 2 kali 30 kurang 1 sama dengan 59. Karena termasuk derajat aritmatika A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka 30 bilangan ganjil adalah SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN sama dengan 30 per 2 kali 1 tambah U30 sama dengan 15 kali 1 tambah 59 sama dengan 900. Lakukan perhitungan pada jumlah 7 suku pertama dari deret 2, 6, 18, 94 dan seterusnya adalah penyelesaian. Diketahui A sama dengan 2, N sama dengan pada jumlah 7 suku yaitu 7, R sama dengan, untuk mencari R atau rasio kita akan menggunakan rumus. R sama dengan UN per UN kurang 1 sama dengan U4 per U3 sama dengan U4 itu adalah pada suku keempat yaitu 54 per U3 adalah pada suku ketiga yaitu 18 sama dengan 3. Jadi R atau rasionya adalah 3. SN. Untuk mengetahui SN kita akan menggunakan rumus A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, 2 kali 3 pangkat 7 kurang 1 per 3 kurang 1, 2 kali 2187 kurang 1 per 2, 2 kali 2186 per 2. 2 bagi 2 sama dengan habis. Sama dengan 2186. Perhitungan pada jumlah 7 suku pertama dari deret 2, 6, 18, 54 dan seterusnya adalah 2186. Di antara bilangan 3 dan 1,2 sisipkan 5 bilangan sehingga bilangan-bilangan membentuk barisan sebuah 6. Barisan tersebut adalah diketahui A sama dengan 3 dan P sama dengan 192. Di sini kita akan menggunakan rumus sisipan yaitu R sama dengan akar P per A indeks akar L61 sama dengan akar 192 per 3 indeks akarnya 6 sama dengan
Angka 64 dikalikan 6. Di sini kita mendapat 64 yaitu dari 162 dibagi 3. Sekarang kita akan mencari nilai rasio akar 6 dari 64 yaitu 2. Nah, dari soal tersebut menjelaskan bahwa bilangan membentuk barisan suku ke-6. Langsung saja 26 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 32 sama dengan 96. Jadi nilai barisan suku ke-6 nya adalah 96. Jumlah suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Suku ke-20 deret tersebut adalah penyelesaian. Diketahui Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Di sini ditanya U20. Mari kita jawab. Langsung masukkan S1 sama dengan U1. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 sama dengan 4. Setelah itu kita mencari nilai S2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 sama dengan hasilnya 10. Selanjutnya kita mencari nilai U2. Untuk mencari nilai U2 kita harus mengurangkan S2 kurang dengan S1 sama dengan 10 dikurang 4, yaitu hasilnya 6. Selanjutnya kita mencari nilai B. Untuk mencari nilai B kita harus mengurangkan U2 kurang U1. Nilai U2 tadi adalah 6 kurang dengan nilai U1, hasilnya 2. Selanjutnya kita mencari nilai U20. Untuk mencari nilai U20 kita harus menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B sama dengan nilai A tadi adalah 4 tambah 20 kurang 1 kali 2 4 20 dikurang 1 sama dengan 19 kali 2 4 tambah 38 sama dengan hasilnya 40. Maka suku ke-20 deret tersebut adalah 40. Jumlah 5 suku pertama deret geometri adalah negatif 33. Jika nilai rasionya adalah negatif 2, maka jumlah U3 ditambah U4 adalah diketahui S5 sama dengan negatif 33. Maka yang ditanya adalah nilai A-nya. Di sini kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. S5 sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat 5 per 1 dikurang R. S5 yaitu sudah kita ketahui yaitu negatif 33. Negatif 33 sama dengan A dikali 1 dikurang negatif 2 pangkat 5 per 1 dikurang negatif 2. Negatif 33 sama dengan A dikali 33 per 3. Negatif 33 sama dengan 11 dikali A. A sama dengan negatif 33 per 11 sama dengan negatif 3. Di sini kita akan menggunakan rumus. Di sini kita akan mencari
U3 ditambah U4 dan ditambah U5. Di sini kita menggunakan AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4. Biar kita gampang menghitungnya, yaitu kita kalikan dengan 1. AR pangkat 2 dikali 1 tambah R pangkat 2 sama dengan A-nya itu sudah kita ketahui, yaitu negatif 3. Negatif 2 pangkat 2 1 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 sama dengan negatif 3 dan 4. Negatif 12 kali 1 dikurang 2 ditambah 4 sama dengan negatif 12 kali 3 sama dengan negatif 34. Suku keempat dan suku keenam suatu baris aritmatika berturut-turut adalah 4/1/2 dan 5/1/2. Yang ditanya, suku ke-17 barisan tersebut adalah, diketahui di 4 bernilai 4/1/2 dan U6 ialah 5/1/2. Yang ditanya ialah U17 atau suku ke-17. Maka cara menyelesaikannya ialah kita menggunakan rumus baris aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke, maka kita menyelesaikan, yaitu U4 sama dengan A tambah 3B. Kenapa bisa 3B? Karena N ini ialah suku keempat dikurang 1, maka hasilnya 3. Maka kita masukkan nilainya, yaitu ini 4/1/2 sama dengan A tambah 3B. Ini kita ibaratkan persamaan pertama. Maka kita mencari persamaan kedua, yaitu U6 sama dengan A tambah 5B. Kenapa bisa 5B? Sama U ke-6 atau suku ke-6 yaitu N dikurang 1B. Maka hasilnya yaitu 5B. Oke, maka kita masukkan nilainya 5/1/2 dengan A tambah 5B. Ini kita berikan persamaan kedua. Maka kita akan mengeliminasi persamaan kedua dengan dikurang persamaan pertama. Maka kita masukkan persamaan kedua, 5/1/2 sama dengan A tambah 5B. Persamaan pertama, 4/1/2 sama dengan A tambah 3B. Maka kita kurangkan. Di sini nilai yang sama ialah A, jadi kita eliminasi. Kita kurangkan. Maka kita kurang 5/1/2 dikurang 4/1/2 ialah 1. Dan 5B dikurang 3B hasilnya 2B. B-nya ini kita pindah luaskan ke kiri. Jadi B sama dengan 1/2. Sekarang kita substitusikan persamaan pertama. Kita masukkan nilai
1/2 sama dengan A tambah 3B. Oke, nanti 4 1/2 B-nya ini yang sudah dapat 1/2. Maka 1/2 sama dengan A tambah 3 dikali 1/2 ialah 1/2. Maka A ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi A sama dengan 4 1/2 dikurang 1/2. Di sini yang sama nilainya setengah, jadi kita matikan. Maka 4 dikurang 1 yaitu 3. Jadi A sama dengan 3. Maka kan yang ditanya U17. Ini yang sekarang kita kerjakan. Kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Maka kita masukkan U17 sama dengan A tambah 16B. Kenapa 16B? Sama seperti yang tadi. Suku ke-17 dikurang 1 hasilnya 16. Maka kita taruhlah 16B. Oke, maka kita masukkan nilainya, yaitu A ini nilainya 3 tambah 16. Nilai B-nya yaitu 1/2. Maka kita masukkan 1/2. Oke, maka turunlah 3 tambah 16 dikali 1/2 yaitu 8. Maka 3 tambah 8 hasilnya 11. Sekarang. Jadi nilai dari U17 ialah 11. Dalam sebuah deret geometri diketahui U9 sama dengan 128 dan U4-nya adalah 4. Nilai S2-nya adalah, kita masuk dijawab, diketahuinya U9 sama dengan 128 menjadi AN8 sama dengan 128, lalu U4 sama dengan 4 menjadi AN3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita mau mengeliminasi A, yaitu langsung ke AN8 per AN3 sama dengan AN8-nya 128 per 4. Karena kita mau mengeliminasi A, jadi ada yang hilang, jadi tinggal R. Pangkat 5, kenapa? Karena kalau pangkat di tandanya dikurang. Sama dengan 128 dibagi 4, 32. N5 sama dengan 32 dipangkatkan menjadi 2 pangkat 5. Lanjut, R5-nya pangkatnya karena sama, jadi kita matikan, sisa 2. Lanjut disubstitusikan menjadi AR3 sama dengan 4. A dikali R-nya 2, pangkat 3 sama dengan 4. A 2 pangkat 3 menjadi 8. Ini hubungannya dikali sama dengan 4. A sama dengan 4 per, karena 8-nya berbeda tempat, maka tandanya berubah menjadi bagi, yaitu 4 per 8. 4 per 8 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Lanjut masuklah rumus deret geometri, yaitu Sn sama dengan A dikali N per N dikurang 1 per N dikurang 1. Kita masukkan S, N-nya itu 8 sama dengan A-nya tadi dapat setengah per R-nya 2 pangkat 8 dikurang 1 per R-nya 2 dikurang 1. S8 sama dengan setengah 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1. Karena 2 dikurang 1 adalah 1, jadi satunya tidak usah dituliskan. Lanjut, S8-nya sama dengan setengah 256 dikurang 1, yaitu 255. Lanjut, S8 sama dengan setengah dikali 255 dapat 127,5.
Jadi nilai S8-nya adalah 127,5.